Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu Rizky. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang desain penelitian kualitatif yang beranggotakan Fahdatul Fuaida dengan NIM 21013110001, Fauzia Dini Alfiadi dengan NIM 21013110004, Amril Ma'la dengan NIM 21013110009, dan Azharinul Setiawan dengan NIM 21013110012, dan Muhammad Zainul Furqan dengan NIM 21013110012. Yang pertama yakni apa sih pengertian dari penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Nah, di penelitian kualitatif ini kita akan menggali lebih dalam permasalahan dari suatu individu yang akan kita teliti. Selanjutnya yakni langkah-langkah dalam melakukan penelitian kualitatif. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Yang pertama yakni tentunya kita melakukan pemilihan topik, dan yang kedua yakni perumusan research question. Yang ketiga yakni pengumpulan data, dan yang selanjutnya yakni kita akan menganalisis data, dan yang terakhir yakni menuliskan laporan penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, garis batas antara setiap langkah atau tahap lebih fleksibel. Ini berarti langkah kedua penelitian tidak bergerak secara linier atau satu tahap selesai baru dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya selama proses penelitian berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas peneliti. Jadi lebih fleksibel. Desain studi pada pendekatan kualitatif tidak harus terstandarisasi dan terikat pada rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak seperti itu. Nah, maka dari itu gambar di atas menunjukkan bahwa tahap penelitian dapat maju atau mundur seiring dengan pemahaman peneliti yang makin dalam tentang objek yang ditelitinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu realitas sosial. Setiap gejala sosial memiliki fenomena yang dapat diungkap oleh peneliti. Gejala sosial yang dimaksud adalah suatu fenomena yang menandakan adanya realitas sosial yang penting untuk diungkap. Secara umum, realitas sosial adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Dalam hal ini, realitas sosial pun dapat berperan sebagai data kualitatif dalam penelitian. Lalu materi selanjutnya, yaitu menurut Berger dan Lachman, terdapat 3 bentuk realitas sosial. Antara lain yaitu yang pertama, eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Lalu yang kedua yaitu objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses internasionalisasi. Lalu yang ketiga, internalisasi, yaitu proses individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggota. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik penelitian dan pengumpulan data desain penelitian kualitatif. Yang pertama, topik penelitian desain kualitatif itu ada 2. Yang pertama yaitu topik dapat diperoleh dari situasi yang di dalamnya terdapat
antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi senyatanya. Jadi maksudnya topik itu dapat juga diperoleh melalui situasi yang di keadaan yang nyata, senyata-nyatanya. Yang kedua yaitu studi literatur awal juga membantu mendapatkan ide tentang topik penelitian. Yaitu maksudnya literatur itu sangat mempengaruhi untuk mendapatkan ide tentang topik penelitian. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Yang pertama itu ada orang atau pelaku, pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, atau perasaan, persepsi, dan lain-lain. Maksudnya dapat mengumpulkan data melalui pelaku, yaitu pengalaman orang tersebut, pemikirannya dan perilakunya, maupun percakapan dan perasaannya. Selanjutnya yaitu dokumen, laporan, produksi harian, dokumen, job description, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu organisasi, melalui seperti badan usaha yang menjadi objek studi kasus yang dilakukan. Selanjutnya kejadian ini seperti melalui aktivitas produksi, pemasaran, dan juga lain-lain. Yang terakhir yaitu melalui kelompok pergaulan, seperti halnya melalui relasi bisnis milik badan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data dan bukti. Yang pertama ada dokumentasi. Jadi, informasi yang berupa dokumen merupakan bukti yang relevan. Jenis-jenis dokumen tersebut bisa berupa surat-surat, agenda, pengumuman, notulen rapat, proposal, laporan kemajuan, clipping surat kabar, atau laporan tertulis lainnya. Kemudian yang kedua ada catatan arsip. Nah, dalam catatan arsip ada 5 macam, yakni yang pertama ada catatan jasa. Catatan jasa itu biasa berupa jumlah klien yang dilayani dalam periode tertentu. Yang kedua ada catatan organisasional. Biasanya itu berupa budget periode tertentu atau struktur organisasi. Yang ketiga ada daftar nama dan hal lain yang relevan. Kemudian yang keempat ada data survei. Nah, biasanya itu berupa catatan sensus. Yang kelima ada catatan pribadi, biasanya berupa buku harian, jadwal kegiatan, dan daftar nama telepon. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Wawancara sendiri merupakan sumber bukti yang esensial karena sebagian besar kasus berhubungan dengan aktivitas manusia. Nah, dalam wawancara ini sifatnya open-ended interview, dan untuk mendapatkan wawancara yang akurat kita bisa menggunakan alat perekam seperti tape recorder dan handycam. Kemudian yang keempat ada observasi langsung. Jadi pada observasi langsung ini ada 3 poin penting. Yang pertama, pada observasi langsung ini kita bisa membuat kunjungan ke lapangan atau situs penelitian. Kemudian melakukan pengamatan secara langsung. Poin yang kedua yakni fenomena yang diteliti dapat diobservasi secara langsung. Jadi bukan merupakan fenomena masa lampau. Kemudian poin yang ketiga ada observer lebih dari satu akan meningkatkan reliabilitas bukti observasi. Selanjutnya ada observasi partisipan. Pada model ini peneliti bukan hanya observer yang pasif. Jadi peneliti itu harus berpartisipasi atau terlibat langsung dalam sesuatu yang akan diteliti sehingga akan diperoleh daya yang lebih natural. Kemudian yang terakhir ada artefak fisik. Dalam artefak fisik ini banyak digunakan dalam penelitian antropologi. Artefak itu dikumpulkan sebagai bagian dari kunjungan lapangan. Nah, jenis bukti artefak ini tidak begitu relevan dalam banyak studi kasus pada cabang ilmu ekonomi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data kualitatif. Jadi beberapa metode pengumpulan data utama untuk penelitian kualitatif ada 3 cara, yakni yang pertama kita bisa menggunakan interview, yang kedua observasi, dan yang terakhir kita bisa menggunakan analisis dokumen.
Baik, materi yang terakhir yaitu prinsip pengumpulan data. Dalam prinsip pengumpulan data ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan multisumber data atau triangulasi data. Triangulasi data sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas suatu penelitian dengan cara menggabungkan berbagai sumber, metode, dan teori yang ada. Dalam triangulasi data ada 4 hal yang kiranya perlu diperhatikan. Yang pertama, data triangulasi. Data triangulasi ini merupakan triangulasi dari sumber data. Kemudian ada investigator. Triangulasi merupakan triangulasi di antara peneliti yang berbeda. Yang ketiga adalah teori triangulasi, yang mana teori triangulasi ini merupakan triangulasi dari perspektif atas data yang sama. Perspektif dari atas data yang sama. Yang keempat ada metodological triangulasi, merupakan triangulasi dari sebuah metode yang ada. Jadi dari 4 hal tadi itu digabungkan untuk menjadi sebuah triangulasi. Yang kedua, membuat database studi kasus. Dalam pembuatan database ada beberapa prinsip yang perlu dilakukan. Prinsip ini berkaitan dengan cara mengorganisir dan mendokumentasi data yang telah dikumpulkan. Database ini harus berisi yang pertama, catatan studi kasus, yang kedua dokumentasi studi kasus, yang ketiga adalah tabulasi, dan yang keempat adalah narasi. Yang ketiga adalah membangun rangkaian bukti. Prinsip ini dilakukan untuk meningkatkan reliabilitas informasi. Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tersebut tetap konsisten setelah dilakukan secara berulang-ulang terhadap subjek dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.